Nah, sekarang kita akan membahas hari kedua atau hari Senin mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Nah, tentunya sebelum saya dan saudara membaca, mendengarkan, dan bersama berdiskusi, mari kita terlebih dahulu berdoa agar kiranya Tuhan menolong kita, saya dan saudara, untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang memelihara iman kami, kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami mau mengingat karya penebusan-Mu, dan hari kedua menjelang pengingatan kami akan Jumat Agung dan selanjutnya hari Paskah. Kami memohon hikmat bijaksana ketika kami membaca, mendengar, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, dan Roh Kudus memberkati, menyertai kami untuk mengerti. Terima kasih Bapa, inilah doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, kita renungkan bersama dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota, ke Betania, dan bermalam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah saya dan saudara yang menyimpan firman Tuhan ini, menghayatinya, merefleksikannya, dan menjadi pelaku kebenarannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini adalah persiapan menuju Jumat Agung. Setelah Yesus masuk ke kota Yerusalem untuk menyatakan apa yang akan dilakukannya bagi umat pilihannya, besoknya ia langsung masuk ke bait Allah. Ini hal yang sangat perlu dan penting direnungkan. Mengapa langsung ke bait Allah? Bukankah sebaiknya bertemu dengan para petinggi, para pejabat, ahli-ahli Taurat, atau ke mahkamah agama, atau ke orang-orang penting lainnya, supaya kehadirannya bisa diketahui dan dapat dikenal lebih banyak, lebih luas? Tetapi Tuhan masuk ke bait Allah ini bukan kebetulan, tetapi sudah dalam perencanaannya. Apa yang perlu kita perhatikan tahapan ketika dia masuk ke bait Allah? Mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Mengapa penting dan perlu bait Allah? Karena bait Allah tempat di mana umat Allah beribadah, dan di sanalah Tuhan menyatakan kehendaknya, firman-Nya, kehadirannya untuk menuntun dan memberkati umat-Nya. Tentu kita masih ingat kisah bagaimana Tuhan Allah meminta Musa membuat kemah suci. Sepanjang perjalanan Israel di padang gurun, dibuatlah kemah suci.
Dan kemah suci itu ada 3 bagian penting. Ada ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian. Ada ruang kudus, tempat di mana persembahan korban kepada Tuhan dinyatakan. Dan ada pelataran, tempat persiapan memberikan persembahan korban kepada Tuhan Allah. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Kristus, itulah profil dari kemah suci yang diminta oleh Tuhan Allah untuk dibuat dan diselenggarakanlah ibadah bagi orang Israel sepanjang perjalanan mereka dari keluar dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan dan sampai nanti ke tanah Kanaan. Dalam penyelenggaraan ibadah, Tuhan telah menetapkan para imam dan para imam dari keturunan Lewi, khususnya dari keturunan Bani Harun. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah orang Israel ada di tanah Kanaan, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, di tanah perjanjian, di kota Yerusalem itu, menurut rancangan kehendaknya, maka kemah suci tidak lagi ada, diganti atau dibangunlah yang disebut Bait Allah. Bukan oleh Raja Saul, bukan oleh Raja Daud, tetapi oleh Raja Salomo. Itulah kehendak Tuhan. Dan profilnya, formatnya sama seperti kemah suci. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Dan fungsinya jelas untuk ibadah. Dan setiap orang Israel dari segala tempat, dari segala suku, bahkan yang terhisap di dalam komunitas ibadah kepada Yahweh, mereka menyelenggarakan dan mengikuti dan menghadiri ibadah di Bait Allah. Di Bait Allah lah Tuhan menyatakan kehendaknya, firman-Nya, pengajarannya, dan ibadah di sana. Memang setelah tahun 586 terjadi peristiwa yang sangat mengenaskan, karena tembok Yerusalem dihancurkan, Bait Allah diporak-porandakan, dan akhirnya orang Israel di bagian selatan dibuang ke Babel. Walaupun demikian, Tuhan mengutus Ezra dan Nehemia memulai sebuah renovasi. Dan renovasinya ialah memugar kembali Bait Allah. Ezra bukan saja memugar kembali Bait Allah dengan profil yang sudah dinyatakan dalam hukum Taurat, Ezra juga mengadakan ibadah-ibadah yang seperti yang Tuhan kehendaki dalam hukum Taurat. Namun ada suatu progres dari pelayanan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Ezra, yaitu membuat sinagog-sinagog di tempat-tempat di mana ada orang Israel atau orang Yahudi. Dan di sinagog-sinagog itu ada salinan-salinan kitab suci yang dibacakan, diajarkan oleh para imam di tempat, di kota di mana orang-orang Israel berada. Jadi tidak melulu harus ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat unik dari kehadiran Tuhan melalui Ezra. Selain itu, kelompok imam-imam ini mendirikan sebuah mazhab, baik itu mazhab yang berkaitan dengan ibadah maupun kitab suci. Nah, kelompok ini nantinya memiliki kelompok utama yang disebut kaum Sanhedrin, ahli-ahli Taurat, baik dari garis mazhab Hillel maupun Shammai. Nah, ini akhirnya menjadi tradisi di masa-masa sudah tidak ada lagi kerajaan Israel berdiri, tetapi identitas keyahudian, keisraelan tetap masih ada dengan 3 identitas. Pertama, Bait Allah. Kedua, ada imam-imam menyelenggarakan ibadah. Dan yang ketiga, ada kitab suci. Nah, ini menjadi identitas yang penting dimanapun orang Israel berada, orang Yahudi berada, mereka akan berupaya untuk membaca, mempelajari kitab suci, mengikuti ibadah-ibadah. Demikian terjadi pada waktu Tuhan hadir di atas bumi ini. Inkarnasi, hidup di atas bumi ini sebagaimana manusia. Dia mengikuti semua apa yang diajarkan di dalam kitab suci, mulai dari disunat pada usia 8 hari, lalu kemudian dijadikan anak Taurat dan belajar di sinagog. Itu yang menjadi latar belakang adanya Bait Allah. Jadi Bait Allah, kehadiran Tuhan, menyatakan kehendak, orang-orang pilihan diutus untuk mengajarkan kebenaran,
dan setiap orang akan mendapatkan pengetahuan, pengertian, dorongan untuk ibadah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Memang bait Allah yang sudah dipugar, direnovasi oleh Ezra dihancurkan lagi. Tetapi ada satu raja wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, mulai membangun dan memugar kembali bait Allah. Itulah Herodes Agung. Sampai akhirnya nanti tahun 70 Masehi itu berhasil berdiri megah, lebih besar dari apa yang dibuat oleh Raja Salomo maupun yang dipugar oleh Imam Ezra. Tetapi tahun 70 hancur kembali oleh Jenderal Titus. Itulah kisah kenyataan dari adanya bait Allah. Dan sampai sekarang kita tahu bait Allah keadaannya sudah tidak lagi berdiri di tempat, di kota di mana awalnya ada. Bahkan terbagi dua, sebagian itu dijadikan tempat ibadah orang-orang beragama lain, dan sebagian menjadi tempat ibadah dari orang-orang Judaisme. Dan itu kenyataannya. Yang ingin kita mau gali temukan ialah mengapa bait Allah ini penting untuk menjadi persiapan menuju kepada Jumat Agung. Ketika kita memperhatikan Tuhan melakukan tindakan yang sangat-sangat spektakuler, sangat-sangat kontradiktif bagi orang-orang ahli Taurat, pengelola bait Allah. Mengapa? Karena pertama, Tuhan Yesus mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Karena memang bait Allah itu tempat ibadah. Jadi ketika ada orang yang bukan dari Israel, bukan dari keturunan Yehuda, bukan dari kelompok Yahudi, mereka dapat ibadah tapi di pelataran, di halaman, tidak boleh masuk ke ruang kudus, apalagi menghadap ruang Maha Kudus. Jadi itu tempat doa segala bangsa memohon belas kasihan, kemurahan hati Tuhan Allah, dan itu tempat yang publik punya. Jadi orang siapapun tanpa ada diskriminasi, ras, diskriminasi, sosial ekonomi, sosial budaya, silakan datang untuk ibadah. Itu open worship, jadi siapapun boleh terbuka beribadah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, disembah oleh orang Israel dari zaman ke zaman. Tetapi justru sebaliknya, ternyata tempat itu bukan untuk ibadah lagi, bukan untuk doa lagi. Ibadah itu ternyata tempat itu hanya untuk jual beli. Apa yang diperjualbelikan? Tentunya yang diperjualbelikan ialah hewan-hewan yang akan dikorbankan dan diberikan kepada imam-imam. Memang imam-imam akan meminta korban hewan-hewan itu dibawa lalu disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan Allah sebagai rasa penghormatan, permohonan pengampunan, korban syukur, dan berbagai korban kepada Tuhan Allah untuk meminta berkat dan perlindungan, pengampunan, belas kasihan, dan kemurahan hati Tuhan Allah. Tetapi mengapa itu dilarang? Sebenarnya sangat mudah kalau para pedagang itu tidak melakukan perdagangan di pelataran, di halaman bait Allah. Di luar atau agak keluar boleh saja melakukan hal tersebut, tetapi ternyata mereka tidak melakukannya. Mereka melakukannya di dalam, dan bukan hanya itu saja. Mengapa mereka jual beli hewan-hewan tersebut? Wajar dan memang sudah bisa dikatakan dapat diterima akal. Misalnya kalau ada orang yang berangkat dari Nazaret di sebelah utara bawa kambing domba, padahal kalau dipersembahkan kepada Tuhan melalui imam harus mengikuti ketentuan hukum Taurat, dan ketika mengikuti hukum Taurat harus sehat, harusnya pada kondisi umur setahun dan seterusnya. Nah, kalau dibawa dari Nazaret, dari wilayah Galilea, di bagian utara atau di tempat lain ke bait Allah, dan ternyata kondisinya cacat, tidak sehat, dan korbannya itu tidak memenuhi syarat persembahan, maka akan ditolak. Bisa jadi hewannya sakit atau mengalami kematian. Itu sebabnya orang-orang yang di perantauan atau yang jauh dari kota Yerusalem, jauh dari bait Allah, berupaya untuk hanya membawa rupiah. Kalau di zaman kita istilah dunianya, istilah kitanya uang. Bawa dinar, bawa uang untuk beli kambing domba di sana. Sayangnya, jual beli dan penukaran uang, money changernya, itu bukan di luar pekarangan bait Allah, tetapi di dalam, sehingga
menimbulkan masalah. Masalahnya orang yang bukan orang Yahudi, orang yang ingin beribadah, mendapatkan penghalangan. Jadi ini adalah bisnis para pejabat pengelola bait Allah. Ya, bisa jadi bisnis seperti ini juga terjadi dalam konteks zaman sekarang. Ada banyak orang berbisnis di dalam dan melalui penggunaan tempat ibadah. Jadi ibadah seharusnya tempat berjumpa dengan Tuhan, tempat persekutuan, tempat saling mengasihi, tempat diisi dan diperlengkapi. Kenyataannya bisa jadi justru pejabat-pejabat di tempat ibadah itu menjual beli jabatannya, sarana yang disediakan untuk orang-orang lain. Tetapi sekaligus saat yang sama terjadi suatu diskriminasi. Artinya kalau orang-orang itu tidak mampu, tidak bisa, dan tidak bisa menjual beli, maka dia akan kehilangan kesempatan beribadah kepada Tuhan Allah. Selain itu, mereka bukan hanya jual beli, money changer, juga binatang-binatang di situ. Belum dipersembahkan, seharusnya kan pelataran bait Allah itu menjadi tempat di mana mulai persembahan, tetapi tidak dipersembahkan, tapi dijual belikan. Harusnya itu menjadi pekerjaan para imam. Jadi Tuhan membersihkan itu dan menyingkirkan itu. Karena memang menurut aturan hukum itu tidak boleh terjadi jual beli ada di tempat ibadah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sehingga kalau kita memperhatikan kemarahan Tuhan, itu adalah kemarahan yang kudus. Kemarahan yang kudus itu mengarah kepada sebuah tindakan yang benar, yang adil, yang suci. Mengapa? Karena hak dari orang yang mau datang diabaikan. Karena para pejabat di bait Allah menggunakan sarana jabatan posisinya untuk menguntungkan diri sendiri. Ini adalah kejahatan yang bertopengkan keagamaan. Jadi kalau kita melihat konstruksi seperti itu di zaman Yesus, ternyata di sepanjang zaman, bahkan sampai hari ini, ada saja pejabat-pejabat gereja, entah denominasi apa, entah sektenya apa, ada saja pejabat-pejabat gereja yang menggunakan kekuasaannya, otoritasnya, sarana-sarana gereja menjadi keuntungan pribadi, menjadi kepentingan pribadi, bahkan menganggap itu milik mereka. Jadi andai kata saya mendirikan gereja, mendirikan gedung gereja karena hasil pelayanan saya, lalu saya mendapatkan banyak rupiah, lalu saya menganggap itu milik saya dan saya memberikan persembahan ini untuk jemaat, seolah-olah sayalah yang berjasa melakukan pelayanan sehingga gereja itu berdiri. Padahal itu milik Tuhan. Padahal kalau tidak ada jemaat yang hadir, yang mempersembahkan persembahan, pejabat apapun, siapapun tidak akan pernah punya pelayanan. Dan kenyataannya demikian. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan mengendaki semua orang di hadapan Tuhan sama. Kita patut menghargai para pejabat gereja. Kita patut memberi apresiasi atas pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja. Kita tidak boleh meremehkan, melecehkan, merendahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di gereja. Tetapi hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, orang-orang yang punya jabatan harus ingat tanggung jawab. Jangan gunakan jabatan, jangan gunakan sarana gereja untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan dirimu, kepentingan golonganmu, kelompokmu, etnismu, sukumu. Tidak, itu semua ada karena Tuhan mau banyak orang datang kepada Tuhan ibadah. Itu sebabnya Tuhan begitu marah. Belum pernah ada catatan Tuhan melakukan tindakan yang begitu kontroversial. Andai kata ini terjadi pada zaman sekarang, maka hebohlah seluruh dunia. Ada seorang hamba Tuhan, bukan sekolah teologi di bidang Farisi Saduki, bukan kelompok Sanhedrin, bukan diutus oleh mahkamah agama, tetapi orang itu dengan otoritas dari Tuhan Allah menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesucian supaya rumah Allah, bait Allah dipakai, difungsikan untuk ibadah. Ini pembelajaran bagi kita sebelum kita mengingat hari Jumat Agung di mana Kristus dengan kerelaannya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib menebus umat pilihannya. Kita diberikan refleksi untuk menyadari betapa banyaknya kita menggunakan fasilitas sarana yang Tuhan berikan tetapi untuk kepentingan diri, sehingga orang lain terhambat datang kepada Tuhan, bahkan kita menghalang-halangi orang lain beribadah kepada Tuhan. Betapa miris dan sedih hati Tuhan. Bukankah Tuhan menangisi kota Yerusalem dan penduduknya? Karena memang ternyata di bait Allah ada suatu tindakan yang sangat-sangat menyedihkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam konteks waktu itu,
Mengapa orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, para pejabat tidak marah kembali kepada Yesus? Mengapa mereka tidak protes atas tindakan Yesus Kristus ini? Bukankah ini sangat merugikan para pejabat? Bukankah ini sangat membuat mereka rugi dalam bisnis? Ya, kalau zaman sekarang pastilah yang namanya Yesus seperti ini akan dibawa ke pengadilan dan dinyatakan merugikan bisnis, merugikan usaha dagang, dan melakukan tindakan hal yang tidak benar. Tetapi kalau kita perhatikan esensinya, jelas semua para pedagang itu yang berjual beli itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan dengan bertopengkan ibadah keagamaan. Adalah mengatakan tempat yang paling aman dan paling nyaman berbuat jahat dan berbuat dosa ialah di balik jubah-jubah keagamaan. Memang koruptor itu tidak hanya ada di pemerintahan, eksekutif, tidak hanya ada di dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, legislatif, tidak hanya ada di dalam lembaga-lembaga hukum, yudikatif, tetapi juga ada di lembaga-lembaga keagamaan. Saudara dan saya harus ingat dan jangan terjebak, jangan terseret dengan kejahatan seperti itu. Nah, setelah Tuhan melakukan tindakan yang kontroversial dan yang sangat berani dan sangat tegas, Tuhan mengatakan di ayat 13, dan berkata kepada mereka, mereka yang ada di situ, mereka yang mengalami satu tindakan yang kontroversial itu, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yang menjadikan sarang penyamun rumah Tuhan adalah orang beragama, orang yang beribadah. Ateis tidak melakukannya, agnostik mungkin tidak mengerjakannya, tetapi yang sering kali terjadi, dan itu melukai hati Tuhan, mereka yang menjadikan rumah Tuhan tempat ibadah sarang penyamun adalah para pejabat, rohaniawan, orang-orang yang mengaku aktivis gereja. Hati-hati saya dan saudara, kalau saya dan saudara adalah hamba Tuhan, kalau saya dan saudara adalah aktivis gereja, kalau saya dan saudara adalah orang Kristen, hati-hati, introspeksi diri, waspada, jangan menjadikan tempat ibadah sarang penyamun. Tetapi di balik semua apa yang dikatakan Tuhan ini, esensinya tentang siapa sebenarnya, apa yang sebenarnya ingin Tuhan katakan. Karena sebentar lagi dia akan masuk ke dalam masa-masa di mana dia akan diadili, kemudian disalibkan, kemudian dia menyerahkan nyawanya. Ini dimaksud dengan satu pernyataan simbolik bahwa yang dimaksud adalah dirinya sendiri sebagai bait Allah. Kalau orang-orang di abad-abad pertama kehidupan manusia, di zaman-zaman pertama Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, ada tempat ibadah sendiri, ada batu ditarikan satu tempat mesbah ibadah, kemudian ada komunitas yang beribadah dengan tabernakel, dengan kemah suci, dengan bait Allah, dan semua berita kabar baik, berita kerajaan Allah untuk membawa orang kepada Tuhan. Sekarang bait Allah itu bukan lagi didirikan, dijumpai, didatangi, sehingga menjadi satu tempat komunitas yang baik, fellowship yang benar, tetapi sekarang bait Allah itu datang sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dia mengenakan kemanusiaannya, dia menyatakan dirinya, dialah bait Allah yang sejati. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, rombak bait Allah ini dalam 3 hari nanti akan pulih kembali, akan bangkit kembali, akan kembali aktif, kembali menyatakan bagaimana Tuhan menyatakan diri. Secara teologis kita bisa memahami tentang terminologi bait Allah, rumah Tuhan, tempat Allah bertakhta dan menyatakan kehendaknya. Ini bukan berbicara lagi gedung, bukan berbicara tentang tempat, tapi berbicara tentang pribadi yang menyatakan kehendak Allah, menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan rancangan penebusan Allah. Tuhan beserta dengan umatnya, Immanuel, Sekinahnya Allah dinyatakan melalui dan di dalam Kristus, dan dia mengatakan itu bahwa dirinya tempat di mana semua orang beribadah, menjadi sarana untuk semua orang beribadah kepada Tuhan Allah, hanya melalui anak Allah, Yesus Kristus, bait Allah yang sejati. Saudara, ini prinsip yang tidak mudah dimengerti, kecuali saya dan saudara dicerahkan oleh Roh Kudus dan mendapatkan pengertian yang mendalam. Itu sebabnya dikatakan rumahku akan disebut rumah doa. Jadi kalau kita berdoa, tentu kita perlu langsung berdoa kepada Allah. Tapi karena kita berdosa, kita orang berdosa, kita melakukan kejahatan. Bagaimana saya bisa masuk langsung kepada Allah berdoa? Ada pengantara, dan pengantarannya hanya melalui Yesus Kristus. Tidak bisa doa kita, ibadah kita, apapun itu,
kalau tidak melalui Yesus Kristus. Semua doa, semua ibadah, semua apa yang kita lakukan di bumi ini dalam rangka ibadah dan kehidupan kita, kalau tidak di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidak akan sampai ke tempat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi. Jadi semua doa, semua ibadah palsu yang ditawarkan dunia, ditawarkan di luar Kristus, itu semua adalah kesia-siaan dan tidak akan sampai ke tempat yang Maha Tinggi. Apa yang terjadi setelah Tuhan mengatakan demikian di ayat 14? Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ajaib. Orang timpang, orang buta bisa datang kepada Tuhan dan bisa datang ke bait Allah. Kalau tadinya itu rame, riuh, gaduh, begitu luar biasa, namanya juga pasar. Di sana ada jual beli, di sana ada money changer, di sana ada pedagang, di sana ada bisnis. Begitu gaduhnya di tempat bait Allah, tempat orang beribadah. Bagaimana mungkin ada orang buta, orang timpang, orang yang membutuhkan Tuhan itu bisa datang melewati? Karena apa? Tidak bisa dia datang ke rumah Tuhan, tidak bisa dia berjumpa dengan Tuhan, tidak bisa dia menyelenggarakan ibadah, karena mereka sendiri pada sisi pribadi atau keadaannya sendiri tidak layak datang dan tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk datang. Akhirnya mereka memang tidak punya daya. Jadi dengan disingkirkannya, tempat itu dilapangkan oleh Tuhan untuk bisa semua orang punya akses langsung kepada Tuhan, punya akses langsung berjumpa dengan Tuhan, punya akses langsung bisa beribadah dan meminta pertolongan berkat penyertaan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu membuat peluang, akses, penerimaan dari orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak punya akses itu bisa datang. Tidak hanya bisa datang beribadah, hal yang menarik dan yang sangat-sangat ajaib adalah mereka semua disembuhkan Tuhan Yesus. Hal yang mereka harapkan, memang kedatangan Tuhan dinyatakan. Saudara, mungkin saya dan saudara pernah mengalami tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Disingkirkan, dipinggirkan, tidak dianggap, diremehkan, dilecehkan karena timpang, karena buta, karena tidak punya akses apapun. Mungkin karena kita adalah orang lemah, orang terbatas, kita tidak bisa punya jabatan, kita tidak punya rupiah, kita tidak punya apapun, tapi mau berjumpa dengan Tuhan, tapi tidak ada akses. Tidak ada orang yang datang menjumpai kita. Tidak ada visitasi dari pejabat-pejabat gereja. Tidak ada orang-orang yang mau menjumpai kita, kunjungan untuk bertanya. Mungkin tidak ada. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami itu. Tetapi ketahuilah, Tuhan sudah buka akses. Tuhan sudah buka tempat di mana saya dan saudara bisa berjumpa dengan Tuhan Allah. Bukan hanya itu, Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Orang buta, orang timpang itu akhirnya sembuh. Saya yakinnya mereka itu bukan hanya gembira, sukacita ketika mereka bisa masuk ke bait Allah, tetapi lebih dari itu, lebih daripada apa yang mereka pikirkan tentang berjumpa dengan Tuhan. Itulah yang namanya kehadiran Kristus. Padahal dia sedang nantinya dia akan mengalami ketidakadilan, mengalami penghukuman sampai menyerahkan nyawanya. Dan di dalam situasi seperti itu juga dia sungguh memberikan dirinya. Saudara, inilah hari Senin, hari kedua, hari menjelang Jumat Agung, bahwa Tuhan tidak hanya duduk di atas keledai, dan keledai itu yang beban yang dikembalikan kepada pemiliknya, dan dia masuk. Tidak hanya dia dieluh-eluhkan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak berhenti di sana, tapi dia masuk ke dalam apa yang dibutuhkan oleh orang percaya. Maka itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, perlulah kita melihat, menyaksikan. Mari kita datang ke rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Bersekutulah dengan saudara-saudara seiman. Kunjungilah gereja-gereja di mana Anda dan saya menjadi anggota gereja lokal, dan berdoalah di sana. Kalau pejabat-pejabat itu ternyata diskriminatif, mintalah keadilan dari Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Karena Tuhan mengundang banyak orang. Silakan datang, berdoa, berbicara, berinteraksi, berfellowship dengan orang-orang percaya. Maka kita mendapatkan bagian yang diperlukan oleh kita. Di ayat 15, tetapi ketika imam-imam dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lucu bukan? Miris bukan? Menakutkan bukan? Yang menghalangi kita beribadah, menghalangi kita memuji Tuhan, menghalangi kita menyembah Tuhan, kata mereka, adalah
para imam dan ahli Taurat. Hati-hati yang sudah belajar teologi. Hati-hati sarjana teologi, master teologi, doktor teologi. Jangan engkau melarang orang datang berjumpa dengan Tuhan. Jangan engkau jadi batu sandungan bagi orang lain. Hai para pejabat gereja, entah engkau penatua, engkau majelis, entah engkau pendeta, entah engkau pastor, entah engkau romo, jangan halangi umat Tuhan datang kepadamu. Jangan jengkel karena ada banyak orang yang mau datang kepada Tuhan. Yang menjadi batu sandungan adalah para imam dan ahli Taurat. Menakutkan bukan? Kita pikir musuh itu adalah di luar sana. Orang-orang kafir penyembah berhala itu. Tidak. Di sini Tuhan ingin mengatakan kepada kita, saudara, musuh itu ada di antara kamu. Mereka yang merasa diri paling hebat, paling pintar, paling suci. Itu sebabnya sangat mengerikan, bukan? Saya sangat sedih dan mungkin juga saudara. Betapa tidak, berulang kali kita datang, mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ternyata tidak diterima. Saya punya pengalaman itu, saudara. Saya tinggalkan aktivitas pekerjaan saya jual barang rumah saya pelayanan sungguh-sungguh. Tetapi gereja itu tidak terima saya untuk melayani. Padahal nggak ada untungnya. Saya rugi kalau dari hitung rugi, tapi saya terus melakukan pelayanan. Sehingga tidak akan mundur pelayanan saya oleh karena orang itu, gereja, organisasi itu telah melakukan tindakan yang menyingkirkan saya. Kata-katanya manis. Carilah tempat lain, kamu akan lebih baik di sana. Padahal sudah melayani lebih dari 4 tahun di gereja itu. Oknum-oknum yang melakukan pengusiran, penolakan, peniadaan itu masih hidup dan masih ada. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka menyadari bahwa itu adalah tindakan yang sama seperti orang-orang ini, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tentu bisa seperti itu. Lalu apakah kita dendam, kita benci terhadap mereka? Tidak. Apakah orang-orang timpang dan orang-orang buta itu benci kepada mereka? Tidak. Mereka memandang hanya kepada Tuhan saja. Kalau kita punya bakat, punya talenta, punya segala karunia yang diberikan Tuhan, kalau gereja itu terbuka untuk kita melayani, tentu tidak boleh sembarangan, tentu perlu seleksi, tentu perlu pengujian, dan kalau itu dilakukan, kita melayani dengan sepenuh hati, silakan melayani. Kalau misalnya gereja itu karena tidak terima kita, karena beda rasnya, beda etnisnya, beda keinginannya, tidak ikut kelompok-kelompok X dan Y dan Z, lalu kita disingkirkan, jangan mundur pelayanan, cari pelayanan lain. Bahkan kalau bisa ya memuji Tuhan. Puji Tuhan saat ini kita ada media sosial. Panggung kita banyak zaman ini. Tempat kita ibadah banyak. Saya pergi pelayanan, kunjungi orang sakit, pergi ke tempat-tempat yang paling sulit, pergi ke tempat-tempat yang di pedalaman, menulis, membaca, memperhatikan orang, terus melayani dengan penuh dedikasi kepada Tuhan. Karena ada imam-imam kepala dan ahli Taurat yang jengkel melihat kita melayani. Saya percaya kalau kita tulus, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, ternyata orang banyak berteriak hosana bagi anak Daud. Ternyata di hari kemarin orang banyak memperhatikan Yesus dan berteriak, dan anak-anak kecil itu anak-anak yang mudah meniru. Ternyata di bait Allah itu, saudara, ada anak-anak yang meniru atau mereka mengingat apa yang diteriakkan oleh orang banyak ketika Yesus datang ke kota Yerusalem. Apa? Hosana bagi anak Daud. Siapa yang berteriak? Anak-anak. Jadi yang berteriak bukan lagi orang-orang kebanyakan, orang dewasa. Karena orang dewasa, orang Farisi, ahli Taurat itu jengkel dari sejak Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mereka sangat jengkel, sangat kesal kapan waktunya untuk menjadikan ini time untuk menghakim, menghukum oleh Yesus, bahkan membunuh Yesus. Mereka sudah punya siasat untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau belum waktunya, ya tidak bisa Tuhan diperlakukan seperti itu. Dia tetap saja. Dan ketika anak-anak itu berteriak, hosana bagi anak Daud. Jadi hosana bagi anak Daud bukan pada minggu Palem penderitaan, tapi juga di bait Allah. Bukan di jalan-jalan saja, tetapi di bait Allah. Dan bukan orang banyak yang melakukannya, namun anak-anak. Ini memberikan kepada kita pengajaran, saudara. Jangan abaikan pelayanan untuk anak-anak. Bawa anak saudara ke sekolah minggu, di mana saudara menjadi anggota gereja lokal. Sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan, anak-anak saya bawa ke sekolah minggu. Sampai sekarang mereka selalu memuji Tuhan dan mau beribadah. Tidak perlu diperintah, tidak perlu dipaksa. Tapi karena sudah punya satu kebutuhan,
untuk beribadah. Dari mulai dalam kandungan sampai hari ini. Ada yang 27 tahun usianya, ada yang 22 tahun usianya, tetap datang ibadah kepada Tuhan. Anak-anak saudara, cucu saudara, cicit saudara, bawalah ke tempat ibadah, taruhlah di sana, ajarlah mereka untuk meneriakan Hosana bagi anak Daud. Jangan remehkan anak-anak, karena mereka akan meniru kita. Kalau kita salah cara mengajar, maka akan ditiru dengan mudah. Karena itu saudara, mari kita membimbing, mendidik anak-anak itu. Lalu mereka berkata kepadanya, ini jengkel ya, jadi ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini jengkel kepada Yesus, dan dia bilang kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Wah, sepertinya sudah nggak tahan lagi, saudara. Banyak sekali kan kalau kita melayani, memberitakan kabar baik, begitu aktif, begitu produktif, begitu kreatif, kita betul-betul mau menyatakan diri sebagai saksi Kristus. Ketahuilah, musuhnya yang menghalangi itu siapa? Orang-orang yang menganggap diri dekat dengan Tuhan. Para pejabat, para orang-orang hebat, majelis, atau penatua, atau orang-orang. Saya pernah diajak untuk pelayanan penginjilan, saudara. Saya sudah persiapkan rupiah karena biaya sendiri, karena saya sudah siapkan untuk materi-materi nanti pemberitaan kabar baik. Saya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena harus melewati proses ini dan itu. Saya sudah katakan saya sudah melayani ini, mengerjakan ini, dan melakukan ini. Tetapi kenyataannya tidak dilakukan, saudara. Tidak diterima. Tidak apa-apa. Pergi sendiri. Pergi sendiri, kunjungi orang-orang yang melayani. Jadi tidak ada orang yang punya kuasa selain Tuhan. Kalau kita mau pergi pelayanan, Tuhan akan pimpin kita. Tuhan akan membawa kita kepada tempat di mana kita menjadi saksi Tuhan. Jadi saudara harus berjuang. Dan jangan pandang kepada apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat. Dan ahli Taurat ini bilang, Tuhan, engkau dengar nggak sih anak-anak itu teriak seperti itu? Nggak pantas toh. Memang nggak pantas, karena imam-imam nggak pernah ngomong begitu, saudara. Memalukan kan? Tidak pernah memuja Tuhan, tapi mencari celah bagaimana caranya Tuhan Yesus ini mau dianiaya dan diadili dan dihukum dan dimatikan. Saudara, itu kenyataan. Jadi kalau kita ada yang mengalami, nggak usah protes. Kalau kita ditolak, nggak usah ribut. Doa, serahkan sama Tuhan, cari hikmat, minta sama Tuhan, cari pelayanan lain. Beri traktat, lalu bagi-bagikan traktat, datangilah rumah sakit, datangi penjara-penjara, datangi gelandangan-gelandangan, kunjungi orang-orang yang membutuhkan. Sekarang apalagi sudah ada media sosial, beritakan Injil, limpah kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan melayani orang. Tidak dibatasi oleh program kegiatan gerejawi. Jadi saudara, lakukanlah yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kata Yesus kepada mereka nih, ahli-ahli Taurat ini, yang jengkel ini, yang bikin kesel ini, aku dengar, kata Tuhan, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian? Itu tempelak yang luar biasa. Tahu nggak? Di Alkitab itu ada tertulis loh. Di mana tertulis itu? Di Mazmur 8 ayat yang ketiga. Kalau dia ahli Taurat, dia imam kepala, seharusnya sudah tahu bahwa anak-anak itu sangat indah sekali kalau memuji Tuhan. Suaranya masih bersih, motifnya masih lurus, tidak mencari-cari performance untuk diaktualisasi, tidak. Kalau anak-anak itu memuji Tuhan, polos, tulus, apa adanya. Di satu gereja di mana saya beribadah, kalau melihat anak-anak itu memuji Tuhan dengan segala kepolosannya, kadang-kadang sambil memuji Tuhan, pegang-pegang kukunya, sambil memperhatikan dirijen atau kakak rohaninya yang memimpin pujian, dia sambil pegang geleng-geleng lihat temannya gitu. Saya lihat itu keunikan anak-anak, dan pujiannya kepada Tuhan itu polos, tulus. Jadi, saudara, mari kita lakukan. Kita ajak, kita undang, kita buka. Jadi jangan halangi anak-anak itu memuji Tuhan. Jangan halangi orang-orang yang terpinggirkan itu melayani Tuhan. Jangan halangi banyak orang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Jadi ada tahapan. Orang banyak, orang yang susah, orang yang disingkirkan, bahkan sampai anak-anak. Tuhan buka akses satu per satu, saudara. Inilah yang disebut persiapan untuk nantinya betul-betul finalitasnya di hari di mana Jumat Agung, Tuhan buka akses final, menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib, sehingga kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam dan melalui Yesus Kristus, sehingga tirai bait Allah itu terkoyak. Kita tidak lagi melewati imam-imam kepala dan ahli Taurat. Kita bisa sendiri datang kepada Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan ketika Dia masuk ke bait Allah. Buka akses. Saudara yang kekasih dalam Kristus, anak-anak memuji Tuhan. Setelah selesai begitu, dia langsung berkata, aku meninggalkan mereka dan pergi
keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Selesai pelayanannya. Apakah nanti diulangi lagi kejahatan itu? Ya sampai sekarang masih ada, bukan? Pengulangan-pengulangan kejahatan, repetisi-repetisi kejahatan yang dilakukan orang-orang dunia, bahkan orang-orang yang bertopeng jabatan gerejawi kan masih ada. Ya, tapi ingat, sudah Tuhan buka jalan. Saya, saudara, bisa langsung melayani Tuhan. Kalau ada gereja, kalau ada institusi pelayanan yang bersedia membuka hati, membuka kesempatan bagi saudara untuk melayani, datanglah, jumpailah. Tetapi kalau sudah sampai kepada biasanya majelis atau orang-orang aktivis, itu yang menghalangi. Wah, dia belum tahu apa-apa, dia belum pengalaman, dia belum mengerti apa-apa. Seringkali begitu. Saya sebagai orang yang pernah mengalami dan menghadapi begitu, ketika ada anak muda, anak remaja, bahkan ada orang yang, boleh nggak saya berdoa? Saya sangat senang sekali. Silakan berdoa. Bahkan saya tunjuk, saya arahkan. Kalau ada anak kecil, ayo berdoa, kamu bisa kok. Bisa ngobrol sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Benar, kita perlu orang-orang yang punya sehati, sevisi dengan Kristus. Jadi kalau Paulus, Apolos, para rasul itu sevisi dengan Kristus, siapa saja diajaknya untuk melayani. Jadi saudara dan saya ada kesempatan untuk itu. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini memberikan bimbingan kepada saya dan saudara, mengintrospeksi diri saya dan saudara. Ini bukan ayat atau firman untuk orang lain, tapi untuk saya terlebih dahulu. Supaya saya jangan jadi penghalang untuk orang lain datang kepada Tuhan. Saya orang berdosa, saya lemah, saya terbatas, saya tidak ada apa-apanya. Tetapi Kristus yang membuka ruang pelayanan. Masih banyak orang yang mau dilayani. Masih banyak orang-orang yang di sana belum datang kepada Tuhan. Karena belum ada akses yang dibuka. Saya dan saudara sebagai duta besar kerajaan Allah diutus Tuhan. Jadi ikutilah teladan Tuhan Yesus. Sampaikanlah kehendaknya, tetapi tentu kita tidak arogan. Jangan tiru cara Tuhan, karena ini adalah Tuhan sendiri yang melakukannya. Jangan kita datang ke gereja lokal kita lalu memporak-porandakan tempat di mana kita ibadah. Itu tidak boleh ditiru, hanya pada keadaan di mana Yesus sudah menyatakan kehendaknya ini. Jadi jangan kalau ada seperti itu di tempat gereja lokal saudara, lalu saudara datang berteriak, lalu Anda menyingkirkan orang-orang di sana lalu merasa diri paling suci. Itu juga sama jahatnya, saudara. Ada momennya, ada caranya, dan kita menjadi teladan. Kita tidak perlu merasa diri paling pintar, paling hebat, paling bisa, paling mampu, tidak. Rendah hati, dan kita mau, Tuhan tolong saya. Saya mau seperti anak-anak itu. Saya mau seperti orang timpang dan orang buta itu. Saya mau Engkau bersihkan hatiku, supaya di batinku ini tidak ada sarang penyamun. Supaya di hatiku ini bersih. Tidak ada lagi hatiku sebagai sarang penyamun. Saya mau hatiku diisi oleh Tuhan. Dan puaslah hatiku kalau Tuhan mengisinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan di hari kedua, di mana kami belajar bagaimana Tuhan hadir di bait Allah. Dan Tuhan sendirilah bait Allah itu, yang membuka akses kami berjumpa dengan Allah Bapa, yang membuat kami diperkenan menerima kami apa adanya. Kami yang lumpuh, kami yang timpang, kami yang anak-anak, kami yang tidak punya akses, kami yang tersingkirkan, dipinggirkan, dan tidak diberlakukan sebagaimana umat Tuhan. Tapi Engkau Tuhan sudah membuka akses bagi kami. Engkaulah teladan kami. Kami tidak mau berpaling darimu. Berkati, urapi, sertai kami, masing-masing kami, supaya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Masih banyak orang yang di sana, yang terbelenggu, dan yang tidak bisa punya akses. Utus kami, pakai kami untuk membawa mereka, supaya mereka mengenal Engkau, yang memberikan akses itu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.